Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimaksudkan hadirin yang syukur dimuliakan Allah. Mari kita mulai pada malam ini bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Lahir dengan Mustafa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa syuhada'ihi humul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan terakhir adab-adab ketika kita buang hajat. Kenapa ini sangat penting saya sampaikan?
dua. Karena kata Rasul ada 3 dosa yang paling banyak siksanya di alam kubur. Yang pertama ghibah, yang kedua namimah, yang ketiga tidak bisa menjaga dari buah air kecil. Apa ghibah? Membicarakan keburukan orang. Namimah itu ada domba. Dan yang terakhir al-muhafazatu 'alal tidak bisa menjaga tata cara buang air kecil, tidak bisa menjaga dari perkara najis, meremehkan masalah kesucian. Ini yang menyebabkan kebanyakan manusia paling banyak siksanya di alam kubur. Kenapa menjaga kesucian merupakan barometer daripada beribadah kepada Allah? Sebab dari semua ibadah, mulai dari puasa, sholat, kemudian haji, itu kita tidak terlepas dari tohar, bersuci. Dan bersuci itu minal hadatsil asghar wa hadatsil akbar. Mulai dari bersuci dari hadas kecil dan bersuci dari hadas besar. Di sini ada beberapa masalah yang sering kali kita hadapi, terutama ketika kita pergi di satu tempat, contohnya mall. Karena kita pernah ke mall, kemudian kencing, di situ tidak disediakan air, tidak disediakan gayung, hanya toilet duduk, kemudian tisu. Mungkin kalau yang kita orang Indonesia ya, yang mayoritas beragama Islam itu nggak terbiasa cebok dengan tisu. Biasanya pakai apa? Air. Tapi mau tidak mau kadang kita dihadapkan dengan masalah itu. Maka pertanyaannya, pernahkah masalah ini dibahas oleh para ulama terdahulu? Maka di dalam kitab Mughniyatul Mustarsyidin halaman 28 disebutkan, yajuzu al-istinja'u bi awradil bayadi al-khali an dzikrillahi kama fil i'abi. Yajuzu diperbolehkan al-istinja'u cebok bi awradil bayadi dengan kertas yang berwarna putih. Di sini referensinya kertas. Bisa juga apapun itu yang sejenisnya. Al-khali an dzikrillahi kama fil i'ab, yang mana kertas itu tidak terdapat tulisan asma Allah, seperti dalam keterangan kitab Al-I'ab. Dengan catatan beristinja dengan tisu diperbolehkan dan tidak makruh. Adapun syarat istinja atau cebok dengan tisu dan sejenisnya hendaklah dilakukan sebelum kotoran kering, artinya air ketik masih dalam keadaan basah, dan kotoran itu tidak mengenai tempat lain, tidak melebar ke paha misalnya atau kemana-mana. Dan ya, jika kotoran itu sudah kering atau mengenai tempat yang lain selain tempat keluarnya kotoran, maka tidak sah lagi istinja dengan tisu, tetapi wajib dengan air. Artinya ketika kita mendapati satu kondisi yang mengharuskan kita cebok dengan tisu, itu sah. Jadi ketika buang air kecil, ambil tisu, udah bilang ada ujung kemauan kita, maka itu sudah sah, tidak harus menggunakan air, karena dia awal kebayang dengan adik al-khalil adalah kertas atau tisu ataupun yang sejenisnya, itu disamakan dengan batu.
membuang sisa-sisa air kencing kebanyakan alias tidak sedikit karena kita kencingnya nggak tuntas, maka itu sering sekali keluar ketika kita sedang sholat. Ada perasaan ini kenapa bisa terjadi? Karena cara kencingnya tidak tuntas, ada baqiyatul baul, ada sisa air kencing yang tidak terbuang. Makanya di sini ada caranya. Yang pertama, saya bacakan dulu redaksinya dalam kitab Umdatus Sari juz 1 halaman 20. Fa idza qata'a al-baul masaha biyasarihi min duburihi ila rasidakarihi wa yakulu bilutfin thalatha. Fa idza qata'a al-baul, ketika kita sudah beres kencing, itu jangan langsung cebok, Pak. Jangan langsung cebok. Masaha biyasarihi min duburihi ila rasidakarihi. Nah, kemudian kita usap dari pangkal kemaluan sampai dengan ujung dakar, wayan dulu biru bitarata, dan ditekan sedikit, dipijat sedikit. Saya 1, 2, 3. Karena kenapa demikian? Karena boleh jadi ada baqiyah itu sisa air kencing yang belum terbuang. Nah, tidak cukup sampai di situ. Wa tastabri'a minal bauli, dalam kitab Bidayatul Hidayah, wa tastabri'a minal bauli bitanahhi wa nadri halatan. Kita disunahkan istibro. Istibro itu minta pembebasan dengan cara berdehem. Maksudnya minta pembebasan itu artinya minta dilepaskan semua sisa air kencing yang masih nyangkut di kemaluan kita. Caranya istibro itu bitanah muhi, dengan cara berdehem, wadah tritaratan, dan menarik 3 kali. Biibrahim yang yusro, dengan cara mengurut dengan tangan kiri, ala aswal qadibi, di bagian bawahnya batang penis. Jadi diurut sambil istibro, sambil dehem. Dehemnya itu bukan maaf, dehemnya itu tikam, kemudian ditekan di dada, di perut. Itu pasti keluar nanti. Jadi sambil dipijat, sambil dehem, nanti ada sisa sedikit air kencing yang keluar, itu baru tuntas. Ini hal-hal sepele, tapi kalau kita tidak memperhatikan, kadang seringkali tanpa kita sadari, ada yang sadar, ada yang tidak sadar, itu sisa air kencing keluar lagi. Bahkan ketika sholat, makanya harus istibro, harus tuntas dengan cara dehem dan dipijit 3 kali bagian batang kemaluan, terutama bagian bawah penis. Karena disitulah tempat menyimpan sisa air kencing yang belum terdorong, makanya didorong oleh dehem di dalam dehemnya. Paham, Pak? Insyaallah. Nah, istibro juga bisa dilakukan bukan hanya dengan berdehem. Dalam kitab ini Al-Fiqhul Islam wa Adalatuhu, al-istibro aidon imma bil masyi al tanahri al tijah ala syafadil isar al-ghali. Istibro itu bisa dilakukan berjalan. Ya kadang suka ada yang sisa air kencing yang keluar, bisa dengan dehem, bisa juga dengan jalan sebentar, atau memberikan badan perbahan misalnya, atau menggerak-gerakkan kaki. Karena masih ada tersisa dalam saluran, disebutnya prostat, saluran dari kaki kemih sampai ujung penis,
dengan cara mulut keluar dengan tangan kiri. Ini dimaksudkan agar air kencing yang masih tersisa di saluran itu terdorong keluar. Jadi liyakhruja ma baqiya minha. Dan terakhir adab buang hajat. Sejarah terjemahannya. Wa min adab qadar hajat, Bapak kalau masuk kamar mandi itu adabnya ada 25. Berapa ya? Masuk kamar mandi ada 25. Mau buang hajat, satu mendahulukan kaki kiri. Ini perkara sepele, tapi kalau kita langgar fatal. Saya hafal redaksi satu kisah ulama yang bernama Ibrahim bin Adham. Ulama ahli itu salah satu ayat yang azlama qalbi wa tahayya wa fikri. 3 hari 3 malam pikirannya gelap, kacau, la ajil khusyu'an fil ibadah, dia tidak menemukan kekhusyuan dalam sholat, dalam ibadah. Wala ajil ladzatan fil dzikri, dia tidak menemukan kelezatan dalam berzikir. Wala ajil fahman dalam Quran, dan tidak mendapati pemahaman dalam baca Al-Quran. Bingung itu. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah petunjuk, kenapa kok hati saya gelap, pikiran saya kacau, ibadah gak enak, zikir gak enak, baca Quran gak paham. Setelah belajar dia tidur. Cuma ra'aitu malatan fil manam, dalam tidurnya bermimpi bertemu sosok malaikat. Akhirnya diberikan petunjuk sama malaikat, kenapa kamu bisa seperti ini? Masalahnya satu, dakhal al-hammam sahwan bil yamin. Engkau pernah masuk kamar mandi lupa dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk kamar mandi lupa padahal sahwan bil yamin, bukan dalam keadaan sengaja. Dalam keadaan lupa pun masuk kamar mandi pakai kaki kanan itu fatal sekali. Apalagi kita kadang sengaja nggak memperhatikan kanan kiri, yang penting masuk aja. Ya Pak ya. Pantesan pikirannya kacau, hatinya jelek, ngeluh, bingung terus. Ya boleh jadi karena tidak mengindahkan masalah-masalah adab masuk kamar mandi. Yang kedua, menjadikan kaki kiri sebagai penyangga utama saat duduk dalam membuang hajat. Jadi kalau ya praktek kalau kencing itu ya, jadi kaki kiri diangkat. Jadi partner itu duduk di tumit kaki kiri. Karena kan sunnahnya kan jongkok ketika buang air kecil. Betul? Betul. 3, menjauhkan diri dari orang lain, sekiranya tidak mendengar dan mencium aroma kotoran. Ini penting nih. Makanya mendesain kamar mandi itu ya, jangan dekat ruang tamu, jangan dekat ruang makan. Pas kita lagi makan ada yang berak lagi. Kita lagi makan bareng-bareng, lagi ngobrol, ada yang BAB, tidak boleh terdengar di tempat. Yang keempat, jangan kencing di air tenang, harus air yang mengalir. Bapak kencing misalkan di air yang menggenang, jangan. 5, jangan kencing searah dengan bertiupnya angin. 6, jangan kencing di jalanan yang biasa dilalui manusia. 7, jangan kencing di tempat yang biasa dijadikan tempat orang berteduh. 8, jangan kencing di bawah pohon yang sedang berbuah. 9, jangan kencing di lubang tanah. Ini ada ceritanya nih. Ya, jadi ada santri di Cirebon kalau nggak salah kencing malam-malam, itu kemauannya gede Pak, bengkak. Ini diobati sama dokter sama mantri, dan
juga kan sebangsa dengan manusia, dia mendapatkan perintah dari Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Jadi jin juga ada musyrik, makanya harus jaga-jaga. Umpang-umpang harus ada izinnya, harus ada izinnya. Pesantren juga ya, itu membangun apa-apa ya harus ada, nggak main pasang fondasi, nggak main ngecor, didoain dulu, diselamatin dulu, bacain Quran dulu, ada dialog batin dulu dengan para penghuni. Rumah kita juga kan banyak, makanya kalau masuk rumah ucapkan salam, betul? Ada yang jadi rumah kita? Ada kok. Orang kayak hologram, jadi bagi mereka itu tempatnya. Dia ada dua dimensi. Kalau bagi kita itu rumah kita, bagi dia mungkin sebelum adanya rumah kita itu rumahnya mereka. Kan Bani Jadi itu kan penduduk pertama di bumi. Jadi ketika Nabi Adam turun dikeluarkan dari surga, itu di bumi sudah ada keturunan jin. Jadi lebih dahulu mana manusia ada jin? Lebih dulu jin. Misalnya minum-minuman itu jangan sampai di rumah itu terbuka atau tutup ditutup. Bagaimana yang disampaikan oleh saya? Jangan kencing di tempat tanah yang keras. Jangan kencing berdiri. Jangan melihat kemaluan saat membuang kotoran. Jangan melihat kotoran yang dia keluarkan. Tidak boleh kok itu lagi BAB dilihatin aja dia keluar. Jangan mempermainkan tangannya, jangan menoleh ke kanan ke kiri. Jangan menghadap matahari atau bulan ataupun searah Baitul Maqdis. Jangan memasuki kamar kecil tanpa alas kaki, pakai sendal Pak. Bapak harus punya sendal khusus untuk di dalam rumah. Jadi ke kamar mandi nggak bisa sendal. Jangan memasuki kamar kecil tanpa penutup kepala. Rasul kalau masuk kamar mandi itu pakai penutup kepala. Entah itu peci, entah itu udah. Jangan berbicara, jangan cebok di air yang ada tempat buang kotoran, tetapi pindahlah ke tempat lainnya. 21. Tuntaskan sedapat mungkin air seni yang telah ia keluarkan dengan cara yang biasa dilakukan. 22. Saat memasuki kamar kecil, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan juga kadang kita suka lupa Pak, baca doa. Bisa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith bisa. Saat keluar kamar mandi, bacalah doa Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Artinya apa? Ghufranaka, Maha Pengampun Engkau. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Zat adhaba 'anil adza, yang menghilangkan segala kotoran, wa 'afani, dan memberikan kesehatan kepada. 24. Wajib membuat penutup diri agar tidak terlihat oleh pandangan orang. Kalau zaman dulu kan kencingnya kan di lapangan, harus ada kain penutup. 25. Wajib tidak menghadap kiblat atau membelakanginya saat membuang hajat, kecuali berada di tempat yang memang disediakan khusus membuang kotoran. Makanya Pak, desain di pesantren itu tidak ada kamar mandi yang membelakangi
rumah saya juga begitu. Itu kan bisa diatur orang buka, betul kan? Walaupun udah tertutup, tapi kita tahu anjuran agama bahwa jangan buang air besar atau buang air kecil yang posisinya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kan bisa posisinya menghadap utara atau menghadap selatan. Ada. Coba kalau toilet Bapak menghadap utara. Terus yang nggak boleh kan menghadap barat atau menghadap timur. Istiqbal qiblah wastidbaril qiblah, menghadap dan membelakangi. Walaupun masalah ini khusus bagi orang yang ketika kencing atau BAB yang tidak memiliki satir, yang tidak memiliki penutup. Kalau yang memiliki penutup itu sudah hilang hukum itu, jadi bebas untuk menghadap kemana saja. Seperti di rumah kita sudah ada tembok, sudah ada satir, itu sebenarnya sudah hilang. Hukum menghadap dan membelakangi kiblat sudah tidak berguna. Tapi secara etika, secara perasaan tetap ada itu di hati. Mau ada tembok, mau ada tembok, kita usahakan posisi toilet kita tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada dua lagi pertanyaan yang masuk. Ada dua hal yang dapat membatalkan sholat, tapi bagi orang yang belum mengetahuinya. Banyak orang yang belum mengetahuinya, padahal dua hal ini dapat membatalkan sholat. Pertama, berdiri kembali karena lupa qunut. Yang kedua, duduk kembali karena lupa tasawuf awal. Dimana nih imam ataupun makmum ataupun sendirian, ketika dia lupa tasawuf awal di rakaat kedua, sedangkan posisi dia sudah terlanjur berdiri, kemudian makmum mengingatkan subhanallah, si imam turun untuk tasawuf awal batal semua. Atau bapak lagi sholat sendiri lupa tasawuf awal, nggak usah balik lagi, karena tasawuf awal hukumnya sunnah. Atau bapak imam tasawuf awalnya kelewat, bapak udah berdiri aja rakaat ketiga, maka jangan duduk lagi. Begitupun juga qunut. Jidat bapak sudah nempel ke lantai, bapak lupa tadi belum qunut, jangan kembali lagi, justru bisa batal. Dalilnya, walau nasiya munfaridun au imamun ba'dun kata sahun di awalin au qunudin wa talabbasa bi fardin min qiyamin au sujudin lam yajuz lahu al-'audu ilaihi. Seandainya lupa, orang yang sedang sholat baik sendirian ataupun jadi imam lupa meninggalkan sebagian sunnah sholat seperti tasawuf awal dan qunut. Wa talabbasa bi fardin, sedangkan dia sudah terlanjur berdiri, udah jejak, udah rakaat ketiga, au sujudin, atau dia lupa qunut udah terlanjur sujud, maka lamnya itu sudah al-'audu, maka dia tidak boleh kembali kepada kesunahan tersebut. Fa'in adalahu ba'da tisobin awal dijahadi dan alimat ditahlilihi batalan sholatu. Apabila dia kembali, udah terlanjur berdiri, kembali kita tahu, udah terlanjur sujud, kembali ke qunut, dan alimat ditahlilihi batalan sholatu,
ataupun dia sengaja dia mengerti, maka haram hukumnya, batal sholatnya. Kenapa? Karena dia sibuk kepada kesunahan sedangkan dia sudah terlanjur mengerjakan kefarduan yang lain. Kecuali qobla tisobit biqiyami, dia belum terlanjur berdiri jejak, baru mau mengangkat badan, dia baru ingat, oh, tasawuf awal, duduk sah. Tapi kalau sudah melakukan berdiri itu kan sudah melakukan rukun berikutnya, betul? Maka nggak boleh kembali. Seperti kunut, baru mau sujud, lupa dia nggak kunut, berdiri lagi untuk kunut nggak batal, karena belum terlanjur melakukan kefarduan yang lain. Tapi kalau sudah menempelkan jidat ke lantai, sudah melakukan sujud, berarti kan dia sudah melakukan kefarduan, betul? Maka falayatu ilaihi al-'aud, maka dia tidak boleh kembali, batal. Dan itu banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Ada lagi yang lebih ekstrim, dia lupa tahiyat awal, udah terlanjur berdiri. Berarti kan posisinya rakaat berapa? Ketiga kan? Pas dia duduk, dia tasawuf awal di rakaat ketiga, karena dia punya argumentasi di rakaat kedua saya lupa, maka saya ganti di rakaat ketiga. Mana ada tasawuf awal di rakaat ketiga, betul? Malah kalau udah terlanjur berdiri, udah nggak usah ingat-ingat dari kesunahan, sah kok sholatnya. Karena yang ditinggalkan tasawuf awal dan kunut itu hukumnya sunnah, kecuali yang ditinggalkan ruku, yang ditinggalkan al-fatihah. Bapak udah sujud, tadi lupa ruku, maka bapak langsung berdiri lagi untuk mengerjakan ruku, nggak boleh diterusin. Atau bapak lupa fatihah, udah terlanjur ruku, tadi belum baca fatihah, langsung baca surat, maka bapak berdiri lagi untuk membaca fatihah. Kalau yang ditinggalkan rukun sholat, tapi kalau yang ditinggalkan sunnah sholat itu tidak boleh kembali lagi. Paham ya? Insyaallah. Ya. Berupa apa namanya? Berupa ininya, rokaatnya. Terus dia menambahkan, itu kan nggak yakin menambahkan. Iya. Itu sudah ada dalam masalah yang lain. Idza sakka hukum, ketika seseorang lalu, apakah ini dua atau tidak, atau tiga, apakah ini tiga atau empat, falyuqalilan, maka yakinilah dia sedang melakukan rakaat yang paling terkecil. Pilih yang paling kecil. Ini dua atau tiga dia, berarti dua. Tiga atau empat ya, berarti tiga. Udah tiga. Tinggal apa? Tambahin kekurangan. Kecuali makan gorengan. Ini dua atau tiga ya, berarti tiga dong. Makan gorengan itu diingatnya jangan yang kecil, jangan itu saya makan 4 kali 5 berarti. Untuk menambal keraguan dalam gelar rakaat, maka disunahkan sujud sahwi. Sebelum salam, fil alamin innaka hamidum majid, Bapak sujud 2 kali, subhanalladzi la yanamu wa la yasum. Artinya maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Bapak duduk, Rabbighfirli warhamni warzuqni wa'afini, sama bacanya. Sujud lagi, subhanalladzi la yanamu wa la yasum. Kemudian duduk, langsung salam. Ustaz, saya tidak melakukan sujud sahwi, sah atau tidak? Sah. Karena sujud sahwi juga hukumnya sunnah. Apa ya? Ada lagi yang bertanya? Yang ini mungkin
situasinya nggak memungkinkan bagaimana? Maksudnya Kan harus jongkok atau jangan di situ agak ada tempat ini Bapak kan kloset yang berdiri itu kan nggak bisa jongkok. oh gitu. Itu cara mensucikannya seperti apa? Kloset yang berdiri. Kan ada yang Di tempat-tempat berdiri, tertentu kan jongkok. ada klosetnya, nggak ada tempat duduk. Kenapa untuk jongkok aja kan? Oh, Kemudian ya udah sama. Cara bersucinya ya berarti dia diurut 3 kali kemudian dia hanya saja dia tidak jongkok kan. Berarti dia meninggalkan kesunahan yang lain tapi mengerjakan kesunahan yang lain. Kesunahannya kan bukan hanya jongkok, banyak kesunahan. Artinya diurut 3 kali sambil leher. Itu juga bisa dilakukan dalam keadaan berdiri. Rasul sesekali kencingnya berdiri. Karena bukan perkara wajib. Kalau ada situasi yang memungkinkan duduk. Kalau nggak ada, ya berdiri tidak apa-apa. Ada yang bertanya? yang masalah ini Tat, yang memasuki kamar kecil tanpa menutup kepala tadi Tat. Janganlah memasuki kamar kecil tanpa penutup kepala. Itu yang dimaksud apa ya, kayak Haji. gitu. Haji. Ya, selama ini kayak gitu kan nggak pernah kita lakukan karena belum istilahnya belum tahu, belum paham. Dulu saya di Jawa itu waktu di sana. Kalau sekarang udah bagus. Dulu zaman saya itu masih ngerasain iba. Ngerasain iba dan WC itu terpisah dengan tempat mandi. Jauh beberapa dulu. Ya rata-rata anak santri kalau udah keluar pesantren pasti pakai peci. Jadi BAB pakai sendal, pakai peci. Itu sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Pakai peci itu bukan karena pakai BAB, itu mah ya karena keluar pondok. Tapi sebenarnya saya sering bilang ke santri, kita harus punya sarung untuk sholat dan sarung untuk ke kamar mandi. Di santri kadang kalau nggak kita edukasi seperti ini, karena sarung biasa dipakai ke kamar mandi dia pakai sholat. Khusus kalau pengen BAB pakai sarung yang lain. Takutnya yang menjadi kamar mandi ada cipratan, ada perkara yang nempel yang membuat najis. Sama kalau pakai sendal, saya sudah terbiasa ke kamar mandi pakai sendal. Bukan apa-apa karena lantai di rumah saya itu banyak indikasi najis. Kenapa demikian? Karena punya anak masih pada bocil-bocil. Karena kalau cebok, kencing, dia suka masih sembarangan. Nyiramnya juga pada ber, najis kemana-mana ke lantai. Untuk menjaga kaki kita ini dari lantai yang ada najisnya, maka ke kamar mandi kalau pengen wudu itu pakai sendal. Padahal sunnah juga itu kita kalau mau BAB pakai sendal. Jadi Pak Sokim harus punya 2 peci, peci buat sholat sama peci buat ke kamar mandi. Tapi itu hikmahnya apa ya? Itu ada dalam kitab Hikmatut Tasrih wa Falasifatuhu karangan Imam Ghazali. Jadi hikmah diberlakukannya syariat dan filosofinya itu ada. Kenapa Rasul pakai penutup kepala? Hikmahnya apa? Filosofinya. Kenapa Rasul kalau kamar mandi pakai sendal? Hikmahnya apa? Filosofinya. Ya kan, seperti kenapa Rasul menganjurkan kalau tidur di kamar dalam keadaan lampu
ketika kita lagi tidur itu hormon yang menyebabkan penyakit prostat dan kanker payudara itu tidak tidur, dia tetap hidup, tetap berproses. Itu hikmah. Hikmah itu tidak disampaikan oleh Rasul, tapi dicari-cari oleh para ulama. Makanya tidur mati. Sama kenapa ketika najis jilatan anjing itu harus dibersihkan dengan 7 kali basuhan, salah satunya pakai tanah. Emang nggak bisa pakai sabun antibakteri yang paling mahal dicuci? Ternyata nggak bisa. Pernah dites dulu di perusahaan, ada 2 wadah makanan anjing dijilat sama anjing. Satu dicuci pakai sabun antibakteri yang paling mahal, bersih. Yang satu dicuci pakai alat Islam, 7 kali basuhan, salah satunya dicampur dengan tanah. Akhirnya dilihat pakai mikroskop. Yang dicuci pakai sabun antibakteri masih menyisakan bakteri-bakteri bekas di atas anjing di piring tersebut. Tapi yang dicuci pakai tanah hilang, itu nggak ada bakteri bekas di atas anjing. Dan dari situ banyak orang Islam. Makanya timbul nabawi, cara pengobatan ala Rasul ketika ada luka, ya, itu coret tanah udah hidup, itu bisa menghilangkan bakteri, mempercepat luka, bisa cepat rapat itu luka bekas sobek, bekas sayatan. Kenapa? Karena ada tusuk tanahnya itu. Makanya zaman dulu ya, bawa pernah ingat kakek kita dulu kalau ada yang luka dia begini, begitu ya. Itu ternyata air itu mujarab. Makanya kalau anak belekan kan dijilat. Orang tua itu begitu. Apalagi dicampur dengan tanah ya, kita udah itu dicoret tanah, tidak usah. Itu cepat kering lukanya. Karena tanah itu mengandung unsur bisa menghilangkan bakteri. Cuci dulu, lagi nunggu, lagi gini ya, di masjid. Iya, dulu gitu. Kenapa laki-laki yang berpakai emas, perempuan boleh? Itu ada filosofinya, ada hikmahnya. Karena emas itu kan kalau dipakai lama-kelamaan karatnya akan terserap oleh pori-pori. Dan itu akan menyebabkan penyakit. Kenapa perempuan boleh? Karena dia bisa keluar melalui darah head penyakitnya. Kalau laki-laki kan tidak ada head, jadi ketika dia pakai emas, nanti karat yang terserap oleh keringat dan pori-pori akan menimbulkan penyakit di dalam diri. Makanya wayahmu lirijal ad-dakhatul bid'ah, haram bagi laki-laki menggunakan emas. Ada kitab. Kenapa tidur miring ke kanan, nggak miring ke kiri? Pokoknya apa yang disampaikan Rasul, sami'na wa ata'na, ikutin aja. Dari mulai hal-hal yang kecil, masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, kakinya tidak. Coba pakai sendal kanan, coba sendal kiri. Pakai baju kanan, baru kiri. Copot baju kiri dulu, baru kanan. Pakai celana kanan dulu, baru kiri. Sampai orang tua zaman dulu nggak pernah pakai mukena itu berdiri. Saya perhatikan nenek-nenek zaman dulu kalau pakai mukena, dia sudah gelar sejadah, pakai mukena dalam keadaan dulu. Betul nggak? Zaman sekarang pakai mukena malah diri, nggak ada. Pakai celana itu kan bodoh. Terus kita gimana maksudnya ya? Sedikit-sedikit lah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi bertanya?
tapi kan cuma tukar cincin. sesaat, enggak Tukar dipakai. cincin. Yang katakan kalau ini kan Nikah. nikah cuma Makanya jangan emas, perak. Laki-laki boleh pakai perak. Pakai emas nggak boleh, mau emas putih kayak emas putih nggak boleh. Walaupun simbolis juga nggak boleh. Nggak boleh pakai emas. Udah dijual rata-rata punya duit seperti itu. Boleh boleh. Berarti ini pengalaman ya jual emas kawin ya. Benar ya? Iya. Berarti 11-12 tuh ya. problematika hidup. Kalau nggak punya duit jual. Gitu. Mau istri ya? Boleh ini jual. Diganti ya Pak? Nggak diganti ya? Enggak. Yang punya saya maksudnya. Oh iya Bapak. Iya masih istri itu kalau istri kita kembali mas kali itu banyak kita kembalikan. Kecuali istrinya itu udah nggak usah dikembalikan dari ikhlas Pak. Kita berjuang bersama-sama. Bahkan nafkahnya jadi utang. Makanya Bapak harus punya akal Pak. Nafkah itu kan sebenarnya yaumil tiap hari. Qoblatul fajri sebelum fajar terbit kita sudah memberikan nafkah kepada istri. Kalau kita kan gajiannya bulanan, harus disampaikan dulu, Mak, ridho gak kalau nanti nafkahnya apakah sebulanan? Ridho, harus istighfar, harus orang ridho, harus meminta ridho. Dalam Islam kan nafkah itu hari ya. Dan diberikan itu malam hari Pak. Makanya Bapak kalau mau ngasih duit ke istri itu berkahnya malam sebelum matahari terbit. Berkah. Dengan siang, pagi, sore, malam ini dari sini berkah itu rezekinya. Apalagi si istri duitnya dicium sampai bilang terima kasih ya Allah, terima kasih suamiku. Wah lebih berkah lagi. Begitu nggak istri Bapak kasih duit? Enggak. Ada nih dapat duit dicium duitnya berterima kasih kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian berterima kasih kepada suami. Insya Allah itu berkah. Kadang istri terimanya sambil malu. Ya gimana mau berkah? Istri terimanya sambil beruntung. Makanya Pak, ujian terberat istri itu bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat. As-sabru ala qalil rizqi, sabar atas sedikitnya rezeki yang diberikan suami. Itu ibadah terberat bagi seorang istri. Kenapa? Karena istri itu tipikalnya watakfurnal asyir, kurang berterima kasih atas penghasilan suami. Ketika suami bilang kasih gede, dianggapnya kecil. Ketika kasih kecil, dianggapnya nggak kasih apa-apa. Ketika sudah berjuang banyak, dianggapnya belum seberapa. Ketika berjuangnya sedikit, dianggap nggak pernah berjuang sama sekali. Itu karakter harus bisa disikapi. Makanya kata Abu Yahudi Turtusi pasal Kamis Cilokok, nggak ada seorang istri yang mau mendengarkan nasihat suami, nggak ada. Gimana caranya istri supaya mengerti akan nasihat suami? Istrinya diajak ngaji, biar dia dapat nasihat dari guru. Kalau dari guru itu masuk ke kuping istri, dia terapkan dalam rumah tangga. Begini kamu jadi istri, begini sikap kamu kepada suami.
ini loh hak dan kewajiban istri kepada suaminya. Suami bisa kan nasihatin istri? Nggak bisa. Aku nggak. Iya. Masuk nggak? Nggak masuk. Walaupun apa tidak berjam-jam. Yang bisa nasihatin itu cuma guru. Betul? Makanya kalau Tridaya, Taman Tridaya itu pengajiannya pasutri, Pak. Apa pasutri? Pasangan suami istri. Jadi wajib itu RT pada tiap kali. Jadi wajib suami istri itu ngaji bareng dia berdua jalan ke pengajian. Yang isi pengajian saya, wah enak bener, kalau suaminya WA, alhamdulillah Pak Ustaz, istri saya sudah berubah menjadi lebih baik berkat nasihat seorang guru. Istri juga bilang alhamdulillah Pak Kiai, suami saya sekarang lebih terbuka. Karena yang bisa nasihatin itu guru. Bapaknya nggak dengar nasihat istri. Makanya kan bisa aja sebenarnya bapak nenteng istri bapak ngaji ke sini. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Supaya mau dengerin nasihat. Istri udah tulang rusuknya bengkok, agamanya kurang, akalnya lemah, kurang berterima kasih, nggak ngaji lagi. Wah, repot. Repot lah istrinya kayak itu. Penghuni neraka paling banyak, tulangnya bengkok, agamanya kurang, akalnya lemah, kurang bersyukur, nggak ngaji, apa yang diadili. Makanya kalau ada istrinya belangsak, ya berarti bukan salah siapa-siapa, suaminya nggak mau ngajak kan? Ngaji. Kewajiban saya untuk ngajak ngaji istrinya. Suami. Suami. Ngaji nggak istri bapak? Kadang-kadang. Nanti buat mekanismenya. Bisa nggak? Itu di taman Tridaya berhasil. Makanya suami ini seperti kadang sindir-sindiran, kadang apa namanya, kita bahas hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri gitu. Ya, saya menyampaikan apa yang ada di kitab anjuran Rasul, biar sama-sama suami istri saling menyikapi. Pesantren ada pengajiannya, ngaji pesantren. Besok itu sudah ngajak istrinya. Besok pengajian kan pesantren, ada istri. Jangan ambilnya aja tuh, dengerin tuh kata kiai, jangan, itu orang-orang kata aja. Padahal sebenarnya udah masuk. Dikata aku yang cicil. Sekalipun istrinya ustaz, sekalipun istrinya kiai, itu gak ada dengar omongan suaminya. Dia lebih dengar omongan yang ada di pengajian. Makanya nasihat itu harus muncul dari orang lain yang ahli ilmu. Betul? Kita kan bukan ahli ilmu. Adil nasihat, agama itu adalah nasihat, dan yang bisa membawa nasihat adalah yang bisa membawa agama. Siapa yang membawa agama adalah ahli ilmu. Ada pengajian. Dulu waktu kiai saya masih hidup di Condet Balai Kambang, ya. Pondok pesantren Taman Sunan. Saya kalau minta nasihat berdua aja datang ke kiai, silaturahmi minta nasihat. Akhirnya nasihat rumah tangga yang kena saya kena, istri saya juga kena, bertiga itu dinasihati. Akhirnya pulang dari pesantren di dalam ya sama-sama introspeksi diri. Di bulan depan sana cuma pengen minta nasihat. Apalagi punya perempuan itu harus
qiyamati man jahila yang paling besar siksanya di hari kiamat adalah orang tua yang membuat bodoh keluarganya dalam urusan agama. Man jahila orang tua yang membodohkan anaknya dalam urusan agama. Nah, kalau anaknya nggak ngerti agama, anaknya nggak tahu siapa itu Allah, nggak tahu siapa Nabi Muhammad. Banyak Pak zaman sekarang Pak ditanya siapa Nabi kamu? Nabi Isa ya Pak. Nabi Isa. Siapa Nabi terakhir? Ibrahim. Astagfirullahaladzim. Saya pernah ceramah di satu SMA di Setu. Itu niat mati dulu SMA nggak ngerti. Kalau mati dulu ya mati aja. Cuma yang sholat subuh nggak ada yang sholat subuh. Mereka sekali. Qad khasara alladziina qatalu awladahum safahatan bil itu Al-Quran. Qad khasira sungguh rugi orang tua yang membunuh anaknya, safaham bil ilmi, yang membuat bodoh tanpa ilmu pengetahuan agama. Jadi di situ qatalu awladahum, membunuh itu bukan dengan pisau, pedang, bukan. Membunuh itu safaham bil ilmi, orang tua yang tidak berkontribusi dalam pendidikan agama kepada anaknya, nggak ngerti Tuhannya, nggak ngerti nabinya, nggak ngerti syariatnya, berarti dia disebut pembunuh anak. Disebut apa? Pembunuh anak. Di dunia mungkin nggak ada hukumannya itu, tapi di akhirat kita dicap sebagai pembunuh. Kamu membunuh anakku, kenapa? Siapa yang anakku nggak kenal Allah? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Bagaimana itu Allah? Apa sifatnya? Mengerikan sekali. Nanti di akhirat sama-sama kita semua akan mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang istri dan anak-anak dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.